Ya, halo semuanya. Semoga pada sehat-sehat semua ya kabarnya. Dan hari ini kami dari kelompok KKN Angkatan 76 DR 190 PN dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai edukasi vaksinasi COVID-19. Nah, sebelum lebih detail atau lebih dalam, kita semua harus tahu dulu nih apa itu vaksinasi. Nah, vaksinasi itu adalah pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi di diri kita, sistem imun di dalam tubuh. Nah, vaksinasi ini sebagai upaya pencegahan yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi ini. Dan dikarenakan pandemi COVID-19, 2 tahun terakhir ini pemerintah menganjurkan atau mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Nah, vaksinasi COVID-19 ini mempunyai banyak tujuan lah. Kurang lebih ya untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat itu menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Kemudian tujuan eh, selanjutnya, vaksinasi ini juga untuk membuat sistem kekebalan tubuh seperti yang kita tahu tadi yang apa itu vaksinasi, dan ini vaksinasi itu ya untuk bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh seseorang gitu mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus COVID-19 penyebab infeksi ini. Dan tujuan yang ini capai itu ya dengan pemberian vaksin COVID-19 ini harapannya adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini dan memutus rantai penyebaran juga lah. Nah, kita lanjut eh, apa aja sih manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini? Nah, yang pertama manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini ya, yang pertama merangsang sistem imun. Nah, itu vaksin dapat merangsang sistem imun tubuh dengan baik. Kemudian vaksin juga mengandung virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Dan saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh atau antibodi imunitas gitu untuk memproduksi antibodi yang tadi. Kemudian tubuh juga akan mengingat virus pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Kemudian lanjut yang manfaat kedua itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 virusnya. Nah, yang maksud dari poin kedua ini ya vaksin COVID-19 itu dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kemudian juga apabila seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin ini juga bisa mencegah terjadinya gejala berat dan komplikasi. Nah, dengan begitu jumlah orang yang sakit itu seperti ya masuk rumah sakit atau memiliki gejala itu karena udah divaksin ya akan meminimalisir lah, meminimalisir gejala-gejala tersebut, dan itu juga akan mengurangi uh, orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19. Kemudian lanjut, manfaat yang ketiga itu untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, bila diberikan vaksin ini secara massal, vaksin COVID-19 ini juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, atau lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, itu bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian manfaat yang keempat, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Nah, manfaat vaksin COVID-19 ini tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19 ini, kegiatan sosial,
kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa kembali seperti sedia kala, tetapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Dan juga dampak ekonomi dan sosial ini, seperti kita tahu sekarang-sekarang ini pemerintah jika ingin kita datang ke tempat-tempat yang cukup ramai seperti mall, restoran, dan lain-lain lah tempat wisata, kita juga dianjurkan untuk mempunyai kartu vaksin atau sertifikat vaksin yang sudah tertera di aplikasi Peduli Lindungi. Begitu. Kemudian setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari vaksin COVID-19 ini, kita harus tahu juga nih jenis-jenis vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia. Ini kita dapat dari sumbernya katadata.co.id dan jurnal COVID-19 vaksin. Nah, yang pertama ada namanya vaksin Sinovac atau CoronaVac. Mungkin ini sudah umum ya. Kebanyakan orang Indonesia pasti melakukan vaksinasi jenis ini, Sinovac. Nah, vaksin ini diproduksi oleh PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech China. Nah, cara kerja vaksin ini menggunakan metode pelemahan virus dengan inactivated virus sebagai antigennya. Kemudian tingkat efikasi vaksin ini mencapai 65,3%. Dan dalam studi terbaru yang dikeluarkan oleh CEO Sinovac Biotech, vaksin ini disetujui penggunaannya untuk anak usia 3-17 tahun di China setelah uji klinis fase 1 dan 2. Namun untuk di Indonesia, Kepala BPOM masih menunggu data untuk dilakukan pemberian vaksin ke anak dan remaja. Dan vaksin Sinovac ini merupakan vaksin COVID-19 Tiongkok kedua yang disetujui WHO pada tanggal 1 Juni 2021 setelah vaksin Sinopharm. Kemudian yang kedua ada vaksin Moderna. Nah, vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Nah, cara kerja vaksin ini memakai teknologi messenger RNA, yaitu meniru permukaan virus dan mengajari sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan kekebalan terhadap virus. Dan tingkat efektivitas vaksin ini diklaim mencapai 94,5%, lebih besar dari jenis vaksin Sinovac tadi sebelumnya. Kemudian juga studi menunjukkan vaksin ini meningkatkan kekebalan secara khusus untuk varian B1351 yang ditemukan di Afrika Selatan yang bulan-bulan kemarin itu yang lagi heboh kan, dan varian P1 setelah dosis kedua. Kemudian jenis vaksin yang ketiga ada Pfizer. Vaksin ini berasal dari Amerika Serikat juga dengan hasil kolaborasi perusahaan farmasi kakap yaitu Pfizer dan BioNTech. Nah, cara kerja vaksin Pfizer ini juga mirip dengan vaksin Moderna ya, yaitu memakai metode mRNA. Kemudian tingkat efikasinya vaksin ini diklaim mencapai 95%, hampir sama kayak Moderna juga. Kemudian juga studi terbaru menunjukkan vaksin ini efektif untuk mencegah infeksi COVID-19, termasuk yang disebabkan oleh varian baru B117 yang ditemukan di Inggris. Itu juga di bulan-bulan lalu juga heboh virus varian baru ini, dengan efektivitas yang didokumentasikan sebesar 89,5% setelah dosis kedua. Kemudian ada Novavax. Nah, vaksin ini diproduksi oleh perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat. Dan cara kerja vaksin ini dengan membuat spike protein buatan yang meniru spike protein alami virus corona yang memicu respon antibodi agar menghalangi kemampuan virus dan meningkatkan respon imun yang ditimbulkan oleh antigen protein. Kemudian tingkat efektivitasnya vaksin ini diklaim sebesar 89,3%. Dan penelitian yang diterbitkan New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa vaksin ini mampu memberikan perlindungan terhadap varian B1351 di Afrika Selatan dengan tingkat kemanjuran 49% sampai 60%. Kemudian kedua terakhir yaitu Sinopharm. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi China yaitu China National
Pharmaceutical Group Corporation. Kemudian cara kerja vaksin ini dengan metode pelemahan virus. Itu teknik menyuntikkan virus yang sudah dimatikan dan dilemahkan ke dalam tubuh untuk membentukkan antibodi. Kemudian tingkat efikasi vaksin ini diklaim sebesar 79,34% dan vaksin Tiongkok pertama yang disetujui oleh WHO di Sinopharm. Jadi setelah Sinopharm baru Sinovac yang dari Tiongkok. Kemudian ada yang terakhir AstraZeneca. Nah, vaksin ini diproduksi Universitas Oxford Inggris bekerjasama dengan perusahaan asal Swedia AstraZeneca. Nah, cara kerja vaksin ini memakai metode viral vektor, yaitu virus yang sudah termodifikasi secara genetik. Kemudian tingkat efikasinya vaksin ini diklaim mencapai 90%. Kemudian sebenarnya jenis-jenis vaksin di Indonesia ini ada lagi gitu, nggak cuma 6 ini. Seperti masih ada vaksin Janssen, vaksin Sputnik V, vaksin Zivivax, vaksin Confidencia. Tapi 6 ini ya umumnya dipakai oleh masyarakat Indonesia. Sinopharm, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna. Ya itulah yang umum dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dan untuk efek samping dari vaksin-vaksin ini ya berbeda-beda tergantung vaksin tersebut dan dari orang yang melakukan vaksinasi itu apakah sehat atau tidak. Maka dianjurkan untuk sebelum melakukan vaksinasi atau setelah melakukan vaksinasi ya dianjurkan untuk istirahat terlebih dahulu agar bisa manjur untuk vaksinnya tersebut. Nah, ini ada prosedur dan syarat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, yang pertama untuk prosedur vaksinasi ini, yang pertama kita harus mengisi pendaftaran dan verifikasi data dan datang tepat waktu sesuai jadwal vaksinasi kita. Kemudian yang kedua, calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan e-tiket dan bukti identitas lainnya untuk melakukan verifikasi. Setelah identitas sudah terverifikasi, calon penerima vaksin lanjut untuk melakukan screening. Kemudian tahap yang ketiga, petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit komorbid. Melakukan pemeriksaan fisik sederhana ini ya seperti cek suhu, cek tensi darah, yang sederhana-sederhana aja, tetapi tetap harus dilakukan karena vaksinasi ini ya efek sampingnya cukup lumayan berpengaruh gitu untuk kesehatan diri kita. Maka lebih baik dicek terlebih dahulu kesehatan fisiknya dan anamnesa. Kemudian yang keempat ada calon penerima vaksin ini diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Setelah dilakukan vaksin ini, kemudian ke tahap selanjutnya petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi, sedangkan penerima vaksin itu diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah melakukan vaksin, petugas itu melihat dulu nih 30 menit penerima vaksin ini ada efek nggak atau tidak ada gitu. Jika aman, kemudian langsung dilakukan pemberian kartu vaksinasi seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, tidak pernah terinfeksi COVID-19. Nah, biasanya jika terinfeksi COVID-19, mungkin setelah sembuh 3 bulan selanjutnya baru boleh melakukan vaksin, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tidak sedang dalam status kontak erat dengan suspek atau pasien COVID-19. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh harus di bawah 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekanan darah stabil di bawah 140/90. Kemudian syarat selanjutnya ada tidak dalam kondisi hamil, menyusui, mengidap gejala ISPA dalam 7 hari terakhir,
memiliki riwayat alergi berat, penyakit ginjal, rematik, dan sakit saluran pencernaan kronis. Dan syarat selanjutnya juga ada bagi pengidap diabetes mellitus tipe 2, kadar gula darah harus dalam keadaan terkontrol yakni di bawah 58 mol atau 7,5%. Kemudian syarat selanjutnya itu bagi pengidap HIV, viral load tidak terdeteksi dan angka ukuran sistem imun harus di atas 200. Kemudian syarat yang terakhir tidak memiliki penyakit paru seperti asma atau TB atau POK, dan pasien TB bisa mendapatkan vaksinasi jika telah mengkonsumsi obat anti tuberkulosis selama paling tidak 2 minggu. Nah, ini ada yang terakhir dari kami ingin menjelaskan tentang cara mengajak orang terdekatmu untuk mau melakukan vaksinasi COVID-19. Ini kita ngambil dari sumber CNN Indonesia. Nah, yang pertama adalah yang kita harus lakukan agar orang terdekat kita bisa melakukan atau mau melakukan vaksinasi, yaitu mendengarkan alasan mereka yang pertama. Nah, setelah mendengarkan alasan mereka apa tidak ingin vaksin atau takut, kita harus melakukan bantuan gitu ke orang tersebut untuk mengatasi ketakutan tersebut. Ya, kita bisa dengan cara cari jalan keluar itu untuk mengatasi ketakutan tersebut, gunakan kata-kata dan intonasi yang menenangkan saat berbicara dengan mereka, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya kita juga bisa memberikan data-data ilmiah gitu biar lebih pasti untuk mendapat kepercayaan dari orang tersebut. Berilah pula penjelasan dengan menggunakan data-data ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya agar semakin kuat tuh kita bisa memberikan tulisan atau video yang mudah dipahami ke mereka. Pastikan juga untuk menggunakan sumber-sumber data itu yang terpercaya, misalnya dari ahli, dokter, spesialis, atau hasil penelitian. Kemudian kita juga bisa setelah melakukan 3 tahap tersebut, kita bisa membuktikan informasi hoax mengenai hal negatif dari vaksin COVID-19. Nah, biasanya pasti ada sebagian orang enggan divaksin gitu karena percaya pada berita-berita hoax. Nah, untuk meyakinkan mereka, buktikan bahwa informasi itu adalah kabar bohong dan tunjukkan fakta yang benar. Kalau misal ada berita hoax, pasti ada berita ilmiahnya juga. Nah, sajikan ke mereka bahwa itu adalah hoax, ajak mereka untuk berpikir secara logis, dan kita juga harus menjelaskan dengan kata-kata dan intonasi yang bisa diterima oleh mereka juga, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh nyata. Nah, beberapa orang juga itu tidak mau divaksin karena takut akan bahaya dan efek samping yang muncul. Nah, kita bisa jelaskan kepada mereka bahwa vaksin aman digunakan dan efek samping yang muncul itu cenderung ringan dan berbeda-beda pada setiap orang. Nah, untuk meyakinkan juga, berilah contoh-contoh orang terdekat kalian yang sudah divaksin. Tunjukkan bahwa vaksin itu dapat membantu untuk mencegah dan mengurangi gejala COVID-19 serta mempercepat herd immunity. Seperti itu, seperti memberi manfaat dari vaksin juga bisa. Kemudian yang terakhir, bantu untuk bisa dapatkan vaksin sesegera mungkin kepada mereka yang kalian ajak gitu. Nah, bantu mereka untuk mendapatkan akses pada vaksinasi. Jadi kita juga lebih inisiatif, bisa dapat mendaftarkan mereka ke lokasi terdekat untuk mendapatkan vaksin. Kemudian juga temani mereka saat akan divaksin dan buat suasana yang menyenangkan agar vaksinasi COVID-19 itu berjalan dengan lancar. Seperti itu. Mungkin dari kelompok KKN DR 190 UPN dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta mungkin seperti itu saja. Semoga Bapak Ibu teman-teman bisa memahami mengenai benefit dari vaksin COVID-19 ini, dan semoga
kita juga bisa dapatkan herd immunity di Indonesia dan wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Terima kasih.